Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat ketika Danceng sudah berada dalam jangkauan lengan, ketika Soyan pelan mengangkat kepala dan tangannya, seolah-olah untuk menangkis serangan Danceng, membuat Danceng mencibir. Bocah bodoh, mari saya tunjukkan naga api 6 mendalam saya. Tepat ketika penggaris gelombang 6 ki mendalam milik Danceng berjarak kurang dari 1 meter dari tangan Soyan. Soyan meraihnya di udara dan penggaris kuno api surgawi tiba-tiba muncul. Bertabrakan langsung dengan penggaris gelombang 6 ki mendalam milik Danceng. Dan kekuatan bintang 8 meledak keluar menciptakan gelombang energi yang dahsyat. Danceng yang tadinya melotot dan percaya diri perlahan mengubah ekspresinya. Dari marah dan percaya diri menjadi takjub, lalu menjadi terkejut. Di udara pemandangan keduanya mengejutkan semua murid yang menonton dari aula pil. Danceng memegang penggaris gelombang 6 ki mendalam dengan kedua tangan. Tubuhnya berada di atas Soyan. Sementara Soyan memegang penggaris kuno api surgawi dengan satu tangan. Menatap Danceng yang menatapnya kosong. Soyan tersenyum tenang, menjentikkan tangannya, dan langsung menghempaskan Danceng puluhan meter sebelum akhirnya berdiri tegak. Ada apa? Ketua aula terhempas. King Yin, Yin Sui, dan Sui Tu berdiri di luar aula pil, menatap Soyan saat Danceng yang melayang di udara. Ketiganya mengangkat alis agak tak percaya. Ketua aula istana Xiaoyan, seberapa kuatkah dia? Meskipun kedua aula baru saja menembus bintang ke-8, bagaimanapun juga dia tetaplah bintang 8. Fondasinya memang belum stabil, tetapi kekuatannya masih ada. Namun, dia masih dirugikan di tangan Soyan. Seru King Yin terkejut, dan mata Yin Sui pun memancarkan cahaya tajam. Hasil ini jelas sangat tak terduga baginya. Saat mereka masih terguncang, sebuah ledakan memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari aula pil, mengejutkan semua orang. Ledakan pertama diikuti oleh serangkaian raungan memekakkan telinga. Dari udara, aula pil berkobar dengan kehancuran dan jeritan menggema di seluruh aula. Kekuatan ledakan memekakkan telinga. Seluruh aula pil dipenuhi suara ledakan dan jeritan. Dalam sekejap, darah dan darah berceceran di mana-mana. Beberapa murid meskipun tidak memiliki kemampuan pil peledak kering, terjebak dalam baku tembak dengan mereka yang memilikinya. Menderita luka parah, beberapa bahkan fatal, yang membuat kepanikan mencengkeram aula pil. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa meledak? Apakah itu tungku pil? Danceng menoleh kaget dan melihat ke bawah ke aula pil yang hancur. Alisnya berkerut. Peristiwa seperti itu saat ini tidak dilakukan lagi, merupakan pukulan telak bagi moral. Kembang api dan petasan ini tidak semeriah saat tahun baru. Sepertinya masih agak kurang. Soyan tertawa terbahak-bahak. Danceng langsung teringat kata-kata Soyan sebelumnya. Tanpa ragu ledakan itu adalah ulah Soyan, sehingga wajah Danceng menjadi gelap. Para mata-mata telah melaporkan bahwa strategi keluarga Xiao adalah tetap tenang dan menunggu saat yang tepat. Sekarang tampaknya ini jelas merupakan tipu muslihat Soyan. Apa? Apa mata-mata Anda kembali dan bilang saya akan menahan diri? Soyan menatap wajah Danceng yang muram. Amarahnya seperti gunung berapi yang akan meletus, berharap ia bisa melahap Soyan. Soyan, jangan terlalu senang dulu. Kali ini Anda mungkin tidak seberuntung itu. Leluhur bintang 9 tidak akan ada di sini untuk membantu Anda. Danceng tersenyum dingin. Meskipun ia tidak tahu trik apa yang dimainkan Soyan, keyakinan Soyan untuk datang sendirian membuat Danceng waspada. Untuk berurusan dengan Anda, saya tidak butuh senior untuk bergerak. Feng, keluarlah!
Shen memanggil, dan Feng Feng yang telah lama bersembunyi di aula pil terbang dari jarak tak jauh bersama hampir 1.000 murid keluarga Xiao. Meskipun hanya ada 1.000 orang, momentum mereka tampaknya tidak terlalu kuat. Danceng tertegun sejenak, lalu raut wajah mengejek muncul di wajahnya. Xiaoyan, apakah hanya ini tenaga yang dimiliki keluarga Xiao Anda? Anda pikir Anda bisa melawan puluhan ribu orang di aula pil saya hanya dengan 1 atau 2.000 orang? Menghadapi penghinaan Danceng, Xiaoyan mengangkat alis. Saya dengar keluarga Xiao Anda punya 400 dodi bintang 7. Di mana mereka? Apa Anda berharap kami menghabisi 1 atau 2.000 murid Anda sebelum mereka muncul? Danceng melanjutkan provokasi verbalnya. Xiaoyan menatap Danceng, matanya tidak menunjukkan banyak emosi. Ia menatap Danceng seolah-olah ia orang bodoh. Mungkin orang lain tidak bisa melihatnya, tetapi Xiaoyan bisa merasakan rasa bersalah di mata Danceng. Karena Danceng sebenarnya takut. Matanya yang bertemu dengan tatapan Xiaoyan secara sadar menghindari tatapannya. Kepala istana, apa yang Anda takutkan? Setelah Danceng mengoceh dengan arogan, Xiaoyan bertanya, sehingga Danceng yang ditanyai Xiaoyan tiba-tiba menatapnya, seolah-olah Xiaoyan telah membaca pikirannya, yang langsung membuatnya terpancing. Takut? Kenapa saya harus takut? Apa Anda pikir ini keluarga Xiao Anda bisa melawan istana pil saya? Apa Anda pikir puluhan ribu orang di istana pil akan takut pada 1 atau 2.000 orang saja? Lelucon apa? Saat Danceng berbicara, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari dalam istana pil. Dalam sekejap puluhan ribu orang muncul di belakang Danceng. Lebih dari 10 kali lipat jumlah kelompok Xiao. Dari kejauhan, kedua kelompok itu tampak berada di level yang sangat berbeda. Xiaoyan hampir sepenuhnya dikelilingi oleh sosok-sosok dari istana pil. 1.000 atau 2.000 orang yang ditempatkan di hadapan puluhan ribu orang saja sudah sangat banyak jumlahnya. Lihat pasukan saya, Anda yang takut atau saya yang takut? Danceng merentangkan tangannya menatap Xiaoyan dengan tatapan provokatif. Ketua aula, bisakah Anda meminta murid-murid yang pakaiannya diledakkan itu untuk menggantinya? Sepertinya aula pil Anda sangat miskin, sampai-sampai Anda tidak mampu membeli pakaian yang layak. Dan itu tidak baik untuk reputasi aula pil. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menggodanya. Setelah berbicara, Danceng berbalik dan melihat beberapa murid aula pil tampak berantakan, berlumuran jelaga dan kotoran akibat ledakan. Pakaian mereka compang-camping dan menderita luka ringan. Xiaoyan, Anda akan mati. Apa Anda benar-benar berniat menggunakan 1 atau 2.000 orang Anda untuk melawan semua murid aula pil saya? Danceng yang telah digoda oleh Xiaoyan sangat marah. Semakin acuh Xiaoyan, semakin gelisah perasaannya. Ketika Xiaoyan berada di level bintang 7, bahkan pembunuh terkuat dari aliansi bayangan pun tak mampu membunuhnya. Semua ini menunjukkan bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa. Tindakan bunuh diri tingkat rendah seperti itu jelas mustahil bagi Xiaoyan. Kepala istana, klan Xiao kita hanya memiliki sedikit lebih dari 100 kultivator level dodi bintang 7. Dan Anda punya begitu banyak. Bukankah ini jelas-jelas intimidasi? Bagaimana kalau kita 2-1 lawan 1? Xiaoyan mendecak lidahnya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, yang membuat urat-urat dari Danceng menggembung. Xiaoyan, berhentilah mempermainkan saya. Karena kita musuh bebuyutan, mari kita bertarung dengan bersih. Tak perlu berpura-pura. Kesabaran Danceng telah benar-benar terkuras oleh Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan hanya tersenyum dan memasang ekspresi tak berdaya. Baiklah, kalau begitu saya tidak akan berlarut-larut lagi. Xiaoyan mencentikkan jarinya dan seberkas api melesat ke langit. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar istana obat, dipimpin oleh Ziying, Long Yi, dan Xiaozhan. Bunuh! Alis Xiaoyan berkerut. Aula dominasinya terpancar. Dia mengucapkan perintah lembut.
Keluarga Shio memiliki 10.000 prajurit, sementara hanya sekitar 100 prajurit di bintang 7, sedangkan Balepil memiliki 500 prajurit. Bunuh! Danceng meraung, tak mau kalah, dan melepaskan penguasa gelombang 6 ki mendalam, menyerang Sioyan sekali lagi. Kedua belah pihak saling beradu, ceritan memenuhi Balepil. Korban mulai bermunculan, sosok-sosok berjatuhan dari udara. Darah bercucuran meninggalkan kekacauan berdarah. Sioyan dan Danceng di udara adalah yang paling tangguh. Sementara di aula utama Balepil, 3 tetua tamu, Yin Sui, King Ying dan Sui Tu, yang merupakan ahli bintang 8 yang diundang oleh Balepil, tetap diam, mengamati dari jauh. Keluarga Shio, sepertinya mereka bahkan tidak memiliki 10.000 prajurit. Kalau terus begini, mereka akan kalah tanpa perlu kita bersusah payah. King Ying merutkan kening, menatap pertempuran di udara dengan bingung. Keluarga Shio benar-benar berani mengambil inisiatif untuk bertarung. Apakah itu hanya keberanian yang nekat? Ketiganya menyipitkan mata, merasa ada yang tidak beres. Sioyan yang mereka kenal adalah pria yang sangat licik dan bijaksana. Bagaimana mungkin dia membuat keputusan seperti itu? Bukankah ini sama saja mengubur keluarga Shio dengan sia-sia? Ada yang salah. Kepala istana, sepertinya dia benar-benar tidak bisa mengalahkan anak ini. Yin Sui juga merasa ada yang tidak beres. Saat itu tatapannya menyapu seluruh ruangan dan melihat sosok Danceng agak acak-acakan. Sementara Sioyan sebaliknya tampak tenang dan rileks. Tidak tergesa-gesa dan kalem, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Buka! Sioyan mengusir Danceng dan mengucapkan kata-kata ini yang sampai ke telinga semua orang di keluarga Shio. Pertempuran yang kacau itu segera berakhir dan situasinya menjadi jauh lebih jelas. Meskipun Aula Pil memiliki banyak anggota, mereka tidak memiliki keunggulan yang signifikan melawan lebih dari 7.000 anggota keluarga Shio. Sebaliknya, kedua belah pihak justru saling bermusuhan dan situasi 10.000 orang yang tak tertandingi, 1.000 orang benar-benar terjadi. Luar biasa. Keluarga Shio benar-benar menggunakan beberapa ribu orang ini untuk melawan puluhan ribu anggota Aula Pil. Bagaimana mereka melakukannya? Apakah ini teknik bertarung tim? Saat itu, udara terbagi menjadi 4 bagian, masing-masing dipimpin oleh Zijing, Xiuzhen, Feng Bo, dan Long Yi. Keempatnya memancarkan aura yang agung, dan kekuatan mereka telah mencapai tahap tengah 7 bintang. Mereka baru saja menembus tahap awal 7 bintang, dan kekuatan tahap tengah 7 bintang ini jelas berasal dari peningkatan yang dibawa oleh teknik bertarung tim yang mereka pimpin. Terlebih lagi, peningkatan ini tidak terbatas pada beberapa individu saja. Semua ahli dodi tingkat 7 bintang yang direkrut oleh keluarga Shio mendapatkan manfaat dari teknik bertarung tim. Mereka yang berada di level bintang 7 tengah dipromosikan ke level bintang 7 akhir. Sementara mereka yang berada di level bintang 7 akhir dipromosikan ke puncak level bintang 7. Meskipun Balepil memiliki 500 ahli level bintang 7, peningkatan ini menghasilkan kebuntuan. Dengan tidak ada pihak yang menang, bayangan pedang berkelebat dan kepala-kepala terkoyak secara brutal. Mata dipenuhi teror, cahaya tajam mereka memudar. Tingkat kematian di kedua belah pihak mulai meningkat. Kepala istana, Anda baru saja menembus level bintang 8. Sepertinya fondasi Anda agak goyah. Sekarang giliran saya untuk menyerang. Jadi terima ini, teriak Sioyan sambil menatap Danceng yang bermata merah di kejauhan. 1.000 penguasa tanpa bayangan, 1.000 penguasa bergabung menjadi satu. Di udara, aura Sioyan sangat kuat. Ia mengayunkan penguasa kuno api surgawi dengan kecepatan luar biasa. Satu demi satu bayangan-bayangan itu dengan cepat memadat. Tidak lebih, tidak kurang, hanya 1.000 bayangan penguasa. Sioyan mengangkat penguasa kuno api surgawi dan menghantamkannya dengan keras ke Danceng. 1.000 penguasa itu menyatu menjadi satu, menjadi raksasa. Saat Danceng merasakan angin kencang menerpa wajahnya, rasa krisis hidup dan mati berkobar di hatinya.
Bagaimanapun, Xiaoyan telah mencapai tahap tengah alam bintang 8. Kemampuannya saat ini dalam teknik 1000 penguasa tanpa bayangan. Menggabungkan ribuan penguasa menjadi satu. Benar-benar melepaskan kekuatan maksimalnya. War! Danceng terbanting oleh penggaris milik Xiaoyan. Energi dahsyat itu menyapu sekeliling, mempengaruhi mereka berdua. Seiring energi itu perlahan menghilang, mereka akhirnya bisa saling melihat dengan jelas. Xiaoyan mengamati dengan seksama dan melihat Danceng berantakan, pakaian compang-camping dan rambut terikatnya terurai. Jelas, ia bukan tandingan Xiaoyan. Apa yang Anda masih perhatikan? Serang! Danceng telah meremehkan kekuatan Xiaoyan. Awalnya ia mengira Xiaoyan hanya berada di tahap awal alam bintang 8, seperti dirinya. Tetapi sekarang tampaknya Xiaoyan jauh lebih kuat. Jadi Danceng tak kuasa menahan diri lagi dan segera berbalik menatap Yin Sui, Qing Ying, dan Sueto yang masih berdiri dan menonton di aula utama aula pil. Pada saat yang sama, setetes darah esensi muncul dari antara alis Danceng dan ia menjentikannya ke suatu titik di aula pil. Mengikuti tetesan darah Danceng, darah itu tiba-tiba dalam alam rahasia yang gelap dan melesat ke dahi seseorang di altar darah di tengah kegelapan. Saat tetesan darah itu masuk, mata sosok itu terbuka dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Setidaknya bintang 8. Xiaoyan, saya tidak menyangka Anda telah tumbuh ke tingkat yang begitu mengerikan. Yan bunuh dia! Hal-hal yang ditunjukkan Xiaoyan membuat Danceng terkesan, tetapi ia juga lebih waspada. Danceng perlahan mundur, ia membuat Xiaoyan tertegun mendengar ini, dan rasa krisis hidup mati yang kuat langsung menyelimutinya. Tiba-tiba sebuah bayangan merah darah bergerak dengan kecepatan luar biasa, hampir kabur, mencapai Xiaoyan dalam sekejap. Xiaoyan beraksi hampir seketika mengangkat penguasa api surgawinya untuk menangkis, tetapi kekuatan penyerang itu jauh melampaui harapannya. Seperti layang-layang yang talinya putus, Xiaoyan terlempar, menyemburkan seteguk darah di udara. Ia buru-buru mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyeimbangkan diri. Ini boneka iblis. Dan Yan. Xiaoyan akhirnya berhasil berdiri tegak, memandangi sosok merah itu dari kejauhan. Bagaimana mungkin ia tidak mengenalinya? Ia pernah melihat hal seperti itu di makam iblis Kaisar Iblis Tua. Namun dilihat dari penampilannya, boneka iblis ini jauh lebih unggul daripada yang ada di makam iblis. Aura yang terpancar darinya sebenarnya telah mencapai tahap akhir bintang ke-8. Dan Yan, kepala istana benar-benar mengubah putranya sendiri menjadi boneka. Bahkan jika dia tidak menerima kematian Danyan dengan melakukan ini, Danyan tidak bisa bereinkarnasi, juga tidak bisa dilahirkan kembali. Apakah itu sepadan? Yin Sui terkejut melihat ini, benar-benar tidak percaya bahwa Danceng akan mengubah putranya yang sudah mati menjadi boneka iblis untuk membunuh Xiaoyan. Mata Danyan tidak memiliki pupil, hanya merah darah. Tinjunya terkepal, dia meraung ke langit. Suaranya tidak manusiawi seperti binatang purba. Para senior, mengapa kalian tidak bergerak? Kemunculan Danyan langsung menyebabkan keruntuhan dalam situasi pertempuran. Awalnya kekuatan keluarga Xiu sendiri bukanlah tandingan istana pil. Jika pasukan Xiu mundur dan moral mereka goyah, situasinya akan menjadi lebih buruk. Begitu Shen berbicara, 10.000 orang muncul entah dari mana di sekitar mereka. Yang paling menarik perhatian tentu saja adalah para pemimpinnya. Kaisar Monster Zhan Huan, Kaisar Manusia Zhan Bufan, dan King Horan. Ras monster, ras manusia, ras iblis darah. Bukankah kalian semua mengaku netral? Danceng langsung merasakan ada yang tidak beres. Hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya, dan akhirnya ia memahami ketenangan dan kepercayaan diri Xiaoyan sebelumnya. Ia sangat berhati-hati, tetapi tampaknya ia akhirnya terjebak. Jadi sebuah pikiran terlintas di benaknya. Istana Pil akan hancur. Kalian telah bergabung untuk menghancurkan Istana Pil saya.
Danceng tidak bodoh. Keberadaan ketiga ras ini berarti hubungan mereka semata-mata berdasarkan pada saling menguntungkan. Jadi mereka tidak akan pernah membantu Istana Pil. Mereka jelas berada di pihak Xiaoyan dan Liu Yan. Awalnya kami netral, tetapi Anda sangat tidak jujur. Aliansi pedagang kami telah memperlakukan Istana Pil Anda dengan baik. Namun Anda berani mengancam akan menghentikan pasukan Pil kami. Sepertinya Anda sudah terlalu lama menimbun kue ini, sehingga Anda menjadi sombong tanpa kami sadari. Mengapa Anda tidak mundur secara sukarela, dan kami tidak akan mempersulit Anda, jadi Anda harus mempertimbangkannya. Yang berbicara adalah Zhang Zhongfu. Dengan puluhan ribu orang di Istana Pil, keluarga Xiao perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun kedatangan bala bantuan dari tiga ras segera membalikkan keadaan. Ketiga ras tersebut tidak membawa banyak orang, tetapi jika digabungkan, jumlah mereka melebihi Istana Pil. Terlebih lagi ras iblis, manusia dan monster masing-masing memimpin pasukan elit mereka yang memiliki kekuatan superior. Jadi situasi segera berbalik dan Istana Pil menderita kekalahan berulang kali. Namun dengan cadangan pilnya yang melimpah, Istana Pil untuk sementara waktu mampu menahan serangan tiga ras dan semua orang di keluarga Xiao. Pada saat ini Dan Yan yang telah berubah menjadi boneka iblis, satu-satunya pikirannya adalah membunuh Xiaoyan. Kekuatan Dodi bintang 8 tahap akhir telah membuat Xiaoyan menderita kekalahan sekali di tangan boneka iblis Dan Yan. Xiaoyan baru saja menarik nafas ketika ia melihat bayangan darah bergegas ke arahnya lagi. Armor roh! Xiaoyan berseru pelan dan beberapa berkas cahaya melesat dari antara alisnya. Dengan cepat memadat menjadi satu set baju zirah roh yang mengesankan. Baju zirah yang terbentuk dari seker roh itu menyilaukan dengan cahaya dan warna yang mengalir. Pada saat ini, Xiaoyan seakan langsung berubah menjadi pribadi yang berbeda, bertransformasi menjadi dewa perang. Xiaoyan tak berani gegabah. Serangan yang baru saja dilancarkan boneka iblis Dan Yan sudah cukup bagi Xiaoyan untuk merasakan kekuatan dahsyatnya. Dari aura yang dipancarkannya, Xiaoyan tidak tahu kekuatan sebenarnya dari boneka iblis Dan Yan, tetapi ia bisa merasakan bahwa boneka itu lebih kuat darinya. Seorang Dodi bintang 8 tingkat menengah. 1000 penguasa tanpa bayangan, 1000 penguasa bersatu. Xiaoyan melepaskan 1000 bayangan tanpa penguasa sekali lagi. Melihat boneka iblis Dan Yan yang menyerang, yang kurang cerdas dan tak mungkin menghindar, Xiaoyan langsung melancarkan serangan terkuatnya. Ia tak berani mengatakan ia bisa langsung menghancurkan Dan Yan, tetapi setidaknya ia bisa mengurangi kekuatan tempurnya dengan selisih yang besar. Namun Dan Yan sangat cepat, hanya tampak seperti seberkas cahaya merah darah dari kejauhan. 1000 penggaris milik Xiaoyan yang besar menghantam Dan Yan. Kecepatannya tampak lambat, tetapi kenyataannya semua itu terjadi dalam sekejap mata. Akan saya lihat apakah tubuh boneka Anda lebih kuat atau penggaris milik saya lebih unggul. Cibir Xiaoyan. Meskipun ia tidak membunuh Dan Yan, tampaknya bahkan tanpa campur tangannya, semua kebencian Dan Yan telah diarahkan padanya. Saat bayangan penggaris itu jatuh, boneka iblis Dan Yan baru saja tiba. Semuanya tampak tepat. Bayangan penggaris itu jatuh sedikit demi sedikit, tetapi boneka iblis Dan Yan bahkan tidak mengangkat matanya. Tepat saat penguasa 1000 bayangan hendak mengenai tubuhnya, ia membalikkan tubuhnya dengan berhasil menghindari penguasa 1000 bayangan milik Xiaoyan. Apa? Dia benar-benar menghindar? Xiaoyan langsung terkejut. Boneka iblis Dan Yan setelah menghindari 1000 bayangan tanpa batas langsung muncul di atas kepala Xiaoyan. Tangannya yang berwarna merah darah membentuk kepalan tangan berwarna merah darah, menghantam wajah Xiaoyan. Jelas mustahil bagi Xiaoyan untuk menghindar. Matanya menyipit dan ia menyelimuti tinjunya dengan api surgawi. Jelas berniat untuk beradu langsung dengan boneka iblis Dan Yan. War! Kedua tinju itu bertabrakan, kekuatan dahsyatnya menyebabkan energi di sekitarnya meledak. Tinju mereka saling beradu seimbang untuk sesaat. Xiaoyan menggertakkan giginya, melepaskan kekuatan penuhnya sebagai seorang kultivator bintang 8 tingkat menengah.
Dari kejauhan, Xiaoyan yang diselimuti api surgawi menyerupai singa yang berkobar. Sementara boneka iblis dan Yan yang dikelilingi energi berwarna merah darah menyerupai dewa iblis yang berlumuran darah. Tinju Xiaoyan dan boneka iblis dan Yan saling bergesekan. Tak satu pun mau mengalah. Sialan, kekuatan fisiknya sungguh dahsyat. Umpat Xiaoyan dalam hati, kekuatannya semakin melemah. Sementara kekuatan boneka iblis dan Yan tak menunjukkan tanda-tanda melemah, bahkan tampak semakin kuat. Merasakan bahaya, Xiaoyan segera menghubungkan api surgawi di antara tinjunya, mencoba menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan kekuatan tersebut. Namun semakin banyak api surgawi berkumpul, energinya semakin menjadi dahsyat. Ledakan! Teriak Xiaoyan dan api surgawi meledak di antara tinju mereka. Dengan ledakan yang mengakakkan telinga, kedua sosok itu terhantam keras, terpental ke arah berlawanan. Tindakan Xiaoyan tak diragukan lagi, menarik perhatian tiga kaisar yang menyaksikan pertarungan antara Xiaoyan dan boneka iblis dan Yan dengan tatapan takjub. Xiaoyan, aura ini ternyata berada di tahap tengah bintang ke-8. Suruh Kaisar Monster Zhan Huan terkejut. Meskipun sudah lama tidak bertemu Xiaoyan, siapa sangka perkembangan Xiaoyan akan begitu pesat, bahkan menembus bintang ke-8. Selain kekuatan King Horan yang masih rendah, Kaisar Iblis Zhan Huan dan Kaisar Manusia Zhen Zhongfu juga baru mencapai bintang ke-8. Mereka tak pernah menyangka Xiaoyan bisa mencapai bintang ke-8 secepat ini. Anak ini luar biasa. Sebenar-benar tidak salah menilai. Hei, bukankah itu putra dan Yuan? Mengapa dia berubah jadi boneka? Kaisar Manusia Zhen Zhongfu memuji Xiaoyan, tetapi tatapannya langsung beralih ke Dan Yan, si boneka iblis yang sedang bertarung melawan Xiaoyan. Dan Liu Yan, bagaimana Anda bisa begitu kejam pada anak Anda sendiri? Apa Anda sudah kehilangan hati nurani Anda? Kaisar Zhen Zhongfu menatap Dan Cheng. Alisnya berkerut, bahkan ia tak habis pikir mengapa Dan Cheng bisa begitu kejam pada putranya sendiri. Jika ia tidak bisa bereinkarnasi, jiwa Dan Yan akan menjadi hantu pengembara, roh kesepian tanpa rumah, menderita siksaan tak berujung saat menjelajahi dunia. Keinginan terbesar Yan dalam hidupnya adalah membunuh Xiaoyan dengan tangannya sendiri. Kebenciannya terlalu berat. Saya hanya membantunya memenuhi sumpahnya. Dan Cheng tertawa getir. Bagaimana mungkin ia tak merasa sakit hati? Lagi pula Dan Yan adalah anak tunggalnya. Namun pada akhirnya ia tetap mati di tangan Xiaoyan. Jangan melawan lagi Dan Yuan. Lagi pula Anda sudah lama bekerja sama dengan klan kami. Menyerahlah dan kami tak akan mempersulit Anda. Tak perlu menyeret puluhan ribu nyawa ke dalam masalah ini. Kaisar Zhen Zhongfu menatap Dan Cheng yang berantakan dan tersenyum getir, lalu menasihatinya. Dan Cheng menundukkan kepala dan tak langsung menjawab. Setelah hening sejenak, helaian rambut Dan Cheng mulai memutih hingga ke akar-akarnya. Saya Dan Cheng telah membantai semua keturunan saya dan Anda ingin saya menyerah. Saya tidak rela. Dan Cheng tertawa kecil, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya tak fokus merah dan dipenuhi kegilaan yang tak berujung. Ia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, rambutnya berkibar liar seperti orang gila. Saya tidak terima putri-putri saya dan Bingyan, dan Ding, dan Yan semuanya mati. Semuanya mati. Dan Cheng meraung marah, suaranya serak, rambutnya memutih. Bahkan alisnya memutih, tubuh dan otot-otot wajahnya gemetar. Tahukah Anda, mereka semua dibunuh oleh satu orang, yaitu Xiaoyan. Dan Cheng meraung, menunjuk Xiaoyan yang sedang bertarung dengan boneka iblis Dan Yan. Kegilaan di matanya semakin menjadi-jadi. Ia dipenuhi kebencian, tak pernah menyangka anak-anaknya akan mati di tangan orang yang sama. Dan bahkan istana Pil akan dihancurkan oleh orang ini. Bagaimana mungkin Dan Cheng tidak membenci? Membenci sampai ke tulang.
Dan Liu Yan, dunia ini kejam, tidak ada benar atau salah, dan perang tidak mengenal baik atau jahat. Soyan yang saya kenal bukanlah orang yang suka mencari masalah. Keturunan Anda tewas di tangannya, meskipun saya tidak tahu detailnya. Saya pernah mendengar sesuatu dari Danyan. Danyan menyimpan dendam terhadap Soyan karena istri Soyan dan terus memburunya. Bukankah kematiannya adalah salahnya sendiri? Kaisar Yan Zhongfu membalas kegilaan Danceng dengan kata-kata yang menyerang, sehingga Danceng terdiam sejenak lalu tertawa dingin lagi. Yang kuat memangsa yang lemah. Anda sendiri yang menyebabkan ini. Pak Tua Zhen, apa Anda pikir saya tidak tahu bahwa kematian putra saya Danyan tidak ada hubungannya dengan Anda? Danceng tersenyum, tetapi terlihat jelas rasa sakit di hatinya. Senyumnya dipaksakan, dan otot-otot di wajahnya terus berkedut. Sepertinya Anda sudah merencanakan ini sejak lama. Saya Danceng mengaku kalah taktik Anda, tapi saya tidak akan mengaku kalah kali ini. Anda ingin istana pil saya menyerah? Baiklah, langkai mayat saya. Mata Danceng memerah, menunjukkan betapa putus asanya dia. Yan Zhongfu menatap Danceng, menggelengkan kepala dan mendesah. Fondasi istana pil yang luas sedang menghadapi kehancuran. Sebagai kepala istana, bagaimana mungkin Danceng hidup dalam kepengecutan? Formasi Dewa Pil, aktifkan! Semua murid Aula Pil, patuhi perintah saya. Kendalikan formasi dan bunuh musuh. Sosok Danceng segera mundur dengan cepat. Bangunan Aula Pil mulai bergetar hebat, dan beberapa bagian bangunan runtuh. 5 pilar cahaya melesat ke langit dari 5 penjuru Aula Pil. Semua murid Aula Pil yang sedang bertarung mundur kembali ke tengah Aula Pil dan duduk bersila. Danceng berdiri di tengah menjadi inti formasi. Sialan! Berpencar! Yan Zhongfu tiba-tiba merasakan sesuatu dan meraung. Kemudian sosoknya dengan cepat mundur. Beberapa murid di udara tidak bereaksi tepat waktu dan diselimuti cahaya. Tubuh mereka mulai terbakar dan berubah menjadi abu. Aula Pil ini ternyata memiliki formasi pelindung klan. Ini salah perhitungan. Yan Zhongfu memandang Aula Pil yang diselimuti cahaya dari kejauhan. Formasi pelindung klan adalah kartu truf utama dan terkuat klan. Tentu saja harganya juga sangat besar. Terlihat bahwa di antara puluhan ribu murid Aula Pil, beberapa murid mulai goyah. Daging mereka mulai layu dan pelan-pelan semua nafas mereka menghilang. Mereka langsung terkuras hingga mati oleh formasi tersebut. Kemudian cahaya itu menyatu sekali lagi. Sasarannya sekarang tertuju pada Xiuyan. Danceng tampaknya bertekad untuk membunuh Xiuyan dengan segala cara. Cahaya itu menyatu menjadi pilar yang melesat ke arah Xiuyan dengan raungan yang mengkakkan telinga. Xiuyan terkunci dalam pertempuran sengit dengan boneka iblis Danyan. Krisis hidup mati yang hebat langsung menyadarkannya, tetapi kekuatannya terlalu dahsyat dan kecepatannya terlalu cepat. Xiuyan tak sempat menghindar. Pilar cahaya itu menutupi area yang luas dan kekuatan yang dikandungnya begitu dahsyat, sehingga bahkan seorang Dodi bintang 9 pun akan terluka parah jika mereka mengambilnya. Xiuyan yang kekuatannya hanya berada di tahap tengah bintang 8 bukanlah tandingan kekuatan pilar itu. Meskipun pemilik baju zirah roh, ia tak mampu menahan energi sedahsyat itu. Penatua Zhen, cepatlah bergerak, jika tidak saya akan mati. Xiuyan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini ia tak mampu menahan serangan formasi Dewa Pil. Danceng yang bertekad membunuh Xiuyan, raut wajahnya seperti ingin mencabik-cabiknya. Ia berdiri tepat di tengah formasi, menunjuk langsung ke arah Xiuyan. Bagaimana mungkin saya lupa? Senior Xiu Wutian, tolong saya akan mati. Xiuyan meraung. Saat itu juga Yan Zhongfu dan Kaisar Iblis Yan Huan bergegas membantu, tetapi sudah terlambat. Mereka hanyalah Dodi bintang 8 dan mereka tidak dapat membantu Xiuyan menangkis serangan mematikan ini. Pilar cahaya menghantam wajah Xiuyan. Xiuyan berpikir dalam hati, ini buruk. Jika semuanya gagal, saya harus menghadapinya. Xiuyan menggertakkan giginya dan mengangkat penguasa kuno api surgawi di tangannya. Karena dia tidak bisa menghindarinya,
dia harus menahannya. Tepat saat Sioyan menggetakkan giginya dan pilar cahaya itu kurang dari 1 inci dari penguasa kuno api surgawinya, Sioyan siap untuk melawan. Detik berikutnya Sioyan tertegun. Pilar cahaya itu benar-benar berhenti kurang dari 1 inci dari penguasa kuno api surgawinya. Sioyan segera menyadari bahwa bukan hanya pilar cahaya itu yang berhenti, tetapi semua yang ada di sekitarnya telah membeku, seolah-olah telah membeku. Dia juga bisa melihat Jen Bufan dan Kaisar Iblis Yan Huan menatap Sioyan dengan ekspresi khawatir. Begitu pula Feng Feng, Xiuzhan, Zijing, dan Long Yi, semuanya dengan kekhawatiran yang mendalam di mata mereka, seolah siap untuk menyerbu. Sioyan merasakan kehangatan di hatinya. Mungkin hanya Xiao Wutian yang bisa menghentikan waktu, dan tak seorang pun di benua Dodi yang bisa melakukannya. "Senior Xiao Wutian, apakah itu Anda?" tanya Sioyan hati-hati. Sosok Xiao Wutian tidak muncul, tetapi suaranya terdengar. "Bocah nakal, Anda bahkan tidak bisa menangani ini. Saya jadi bertanya-tanya, apakah kehendak dunia salah memilih Anda? Anda sekarang adalah anak terpilih dari kehendak dunia dan memiliki kekayaan alam kekosongan. Kekuatan ini seharusnya mudah diatasi, kan? Saya akan memberi Anda 10 tarikan nafas untuk memahami kekayaan itu dan menggunakan kekuatan alam untuk mengatasi kekuatan ini. Dan itu akan menjadi alat yang berguna untuk Anda di masa depan." Suara Xiao Wutian mencapai telinga Sioyan, sehingga Sioyan tercengang. Kekayaan apa? Kekuatan alam kekosongan apa? Dia tidak mengerti apa-apa. Mungkinkah itu kekuatan misterius yang akhir-akhir ini saya rasakan? Sioyan memejamkan mata mengamati tubuhnya. Benar saja ia menemukan sebuah kekuatan misterius. Sioyan tiba-tiba membuka matanya, mata emasnya yang berkobar api muncul kembali. Sebuah manik transparan pelan melayang keluar dari antara alis Sioyan. "Senior Xiao Wutian, apakah ini kekuatan alam kekosongan?" Sioyan merasakan kekuatan misterius ini hanya dalam 2 tarikan nafas. "Pemahaman Anda cukup baik. Semakin banyak Anda mengenali alam kekosongan, semakin kuat kekuatan alam kekosongan Anda. Ini cukup untuk menetralkan kekuatan pilar cahaya ini." Suara Xiao Wutian terdengar lagi. Sebelum Sioyan sempat bereaksi, segala sesuatu di sekitarnya kembali normal. Pilar cahaya itu hendak menyerang penguasa kuno api surgawi Sioyan, tetapi manik transparan itu menghalanginya. Langsung berubah menjadi lubang hitam yang menyerap pilar cahaya itu dan kemudian mengeluarkannya dalam sekejap. Langsung menuju kesempurnaan agung formasi inti. Apa? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Sinar cahaya ini tidak mengenai Sioyan, melainkan memantul kembali. Cara apa yang digunakan anak ini? Semua orang terkejut, sungguh tak terbayangkan. Bukan hanya Zhen Zhongfu dan Kaisar Iblis Yan Huan, tetapi juga Yin Sui, Qing Ying, dan bahkan Sui Tu, yang tanpa ekspresi semuanya membelalak kaget. Situasi ini jelas mengejutkan semua orang yang hadir. "Sialan!" Dan Danceng mengumpat, buru-buru mengerahkan kekuatannya untuk mencoba mengumpulkan sinar cahaya baru guna menangkal pantulan sinar tersebut. Danceng dengan paksa dan cepat mengaktifkan formasi Aula Pil, tetapi hasilnya tidak diketahui. Puluhan ribu orang yang duduk bersila layu satu persatu, aura mereka lenyap sepenuhnya, dan mereka pun tumbang. Semakin banyak murid dari Aula Pil yang sekarat. Setiap kali energi digunakan, nyawa para murid ini dikorbankan. Tetapi Danceng tidak peduli lagi. Danceng melepaskan kekuatan formasi agung sekali lagi, bertabrakan dengan sinar cahaya yang dipantulkan dari Sioyan. Keduanya bertabrakan, meledak seketika, merobohkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Daya ledaknya luar biasa, bahkan bangunan-bangunan yang jauh pun terdampak. Area tempat Aula Pil berada runtuh parah. Gelombang energi merantakan bangunan-bangunan tersebut. Murid-murid dari keluarga Xiu serta dari faksi manusia, iblis dan monster terguncang hebat. Beberapa bahkan mengalami kerusakan organ dalam dan memuntahkan darah. Apakah Danceng telah dikalahkan? Formasi agung Dewa Pil perlahan-lahan menghilang. Terlalu banyak murid yang tewas, tak mampu lagi menopang formasi tersebut.
Dan Danceng yang tampak kusut dan menyedihkan berteriak, "Cheng-er, apa yang terjadi?" Tiba-tiba sebuah suara panjang dan berlarut-larut bergema, tampaknya berasal dari bawah aula pil. "Leluhur!" Mendengar ini, Danceng yang tampak kusut seakan menangkap seberkas sinar matahari dalam kegelapan. Matanya berkilat tajam saat ia mencari sumber suara dan suaranya bergetar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Kita jumpa lagi lain hari ya guys ya. Bye-bye.